Bangga dengan kepolisian kita belakangan ini, cepat tanggap. Tak butuh waktu lama, Ivan Sugianto yang viral karena video yang menyuruh seorang siswa SMA untuk sujud dan menggonggong langsung ditangkap. Meski sudah menyebarkan video permohonan maaf, tapi tetap saja ditangkap. Begitulah seharusnya. Tak perlu ada laporan, asal memenuhi unsur pelanggaran, apalagi pelanggaran serius. Tak hanya sisi pidana tapi juga sisi kemanusiaan, langsung saja ditangkap. Tak peduli siapa, pengusaha, pejabat, aparat, punya backing siapapun, mestinya harus ditindak. Ruang publik kita harus lebih nyaman dari kesewenang-wenangan dari dan oleh siapapun. Netizen masih meragukan, tak masalah juga. Terlihat dari video yang beredar, ada persoalan antara anak yang disuruh untuk sujud dan menggonggong itu dengan anak si Ivan ini. Anaknya dianggap sebagai pihak yang benar, sementara anak yang disuruh untuk sujud dan menggonggong itu berada di pihak yang salah. Terlihat juga ada orang tua dari anak itu yang tak terima saat anaknya disuruh untuk menggonggong dan sujud. Tapi saat orang tuanya itu protes, si Ivan langsung membentak dan mengajak untuk berduel. Si Ivan agaknya membawa pasukan, sementara yang lain adalah warga setempat. Belakangan diketahui, ternyata orang tua dari anak itu juga bukan orang yang sembarangan. Tapi kita tetap bangga dengan langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian kita. Terus terang sempat tak srek juga dengan kepolisian kita. Di saat kejaksaan sudah mulai berbenah, bersih-bersih, tangkap ini, tangkap itu, sita ini, sita itu, bahkan tak hanya saat ini saja, sudah dimulai di akhir periode lalu dan sempat pula seolah dikepung oleh Brimob, Presiden Jokowi kala itu harus turun tangan menyelesaikan secara adat dan tak terdengar lagi apa yang sebetulnya terjadi. Kejaksaan langsung menggebrak di periode awal pemerintahan Prabowo Gibran. Triliunan uang sudah diamankan pihak kejaksaan, padahal belum sampai sebulan pemerintahan ini berjalan. Sementara kala itu kepolisian justru sibuk dengan pemecatan anggotanya sendiri, Rudi Soek, yang justru dibela oleh masyarakat. Belum lagi soal guru honorer Ibu Supriyani yang oleh jaksa saat ini justru dituntut bebas. Setelah telekonferensi Kapolri dengan seluruh jajarannya di daerah-daerah, memang seperti terjadi perubahan yang mendasar dari sepak terjang kepolisian selama ini. Penangkapan Ivan Sugianto di atas salah satunya. Padahal kabarnya Ivan Sugianto ini juga punya backing yang terbilang kuat di kepolisian. Tapi tetap saja dia ditangkap. Memang kepolisian memilih menghindar untuk menjawab itu dan fokus pada kasusnya saja. Dan tak tanggung-tanggung, rekening Ivan pun diblokir. Agaknya akan ada pula pengembangan kasus dari pemblokiran rekening Ivan itu. Pasal berlapis, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Arogansi Ivan memang lenyap seketika saat dijemput polisi baru turun dari pesawat. Dan jangan lupa pula gebrakan kepolisian terhadap judi online yang dimulai justru dari Kementerian Komunikasi dan Digital, bukan dari tempat lain. Itu langsung dan tepat di jantungnya. Sangat mengejutkan sekaligus membanggakan lagi. Miliaran rupiah disita dan kepolisian belum berhenti sampai saat ini. Entah sampai kemana, belum ada yang tahu. Tapi Kapolri menegaskan bersih dari bisnis haram itu dan akan terus menindak sampai kemanapun arahnya. Tajam ke bawah harus juga tajam ke atas. Tidak boleh ada pandang bulu, sama saja. Belum ada pihak dari level atas yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Semoga ini hanya soal waktu saja.
Tak ada lagi penangkapan orang-orang kritis. Kasus seperti KM50 cukup yang pertama dan terakhir kalinya, termasuk kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus Vina di Cirebon, dan lain-lain. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Bojonegoro kabarnya sampai menelpon pihak rektorat yang sempat membekukan BEM karena memprotes satir pakai karangan bunga untuk dipulihkan lagi. Ini era sudah berganti, suasana sudah berubah. Semoga saja kebanggaan demi kebanggaan kita akan terus bermunculan dan hadir hari demi hari, dan bukan hanya suasana sesaat belaka, sebagai prakondisi untuk masuk lagi pada suasana seperti hari-hari sebelumnya. Semoga saja.